Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Nisa dengan NIM 24501911033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis peran fluks gluconeogenesis dalam patogenesis penyakit metabolik. Metabolisme primer memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh melalui berbagai jalur biokimia. Salah satunya yaitu gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti laktat, asam amino, dan gliserol yang sangat penting terutama pada kondisi puasa atau kekurangan asupan karbohidrat untuk mempertahankan homeostasis glukosa darah. Gangguan regulasi gluconeogenesis dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2, obesitas, dan NAFLD. Pendekatan modern seperti fluxomics digunakan untuk memahami dinamika flux gluconeogenesis dan perannya dalam patogenesis penyakit. Tujuan pada penelitian ini yaitu menganalisis fluks gluconeogenesis dalam menjaga homeostasis glukosa, mengkaji peran enzim kunci dalam regulasi gluconeogenesis, menjelaskan perubahan gluconeogenesis pada penyakit metabolik, mengevaluasi pendekatan fluxomics dalam studi metabolisme. Metode penelitian yang digunakan untuk berdasarkan jurnal ini adalah pendekatan fluxomics, yaitu teknik untuk mengukur laju aliran metabolit dalam jalur gluconeogenesis secara real-time. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pelacak isotop stabil seperti karbon 13 atau deuterium yang diberikan kepada subjek untuk menelusuri pembentukan glukosa dan berbagai prekursor. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan instrumen GCMS dan NMR untuk mengidentifikasi jalur pembentukan glukosa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metabolic flux analysis guna menentukan aktivitas enzim serta distribusi aliran metabolisme dalam tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enzim kunci PFPCK, FBPase, dan G6-PAse berperan penting dalam regulasi gluconeogenesis. Pada kondisi patologis seperti diabetes mellitus tipe 2 dan NAFLD, terjadi peningkatan fluks gluconeogenesis yang menyebabkan produksi glukosa tetap tinggi meskipun kadar glukosa darah sudah meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan resistensi insulin serta ketidakseimbangan hormon. Selain itu, terjadi perubahan preferensi substrat dari laktat menjadi gliserol akibat peningkatan metabolisme lipid. Pada sel kanker, jalur ini dimodifikasi untuk mendukung sintesis biomolekul bukan untuk menghasilkan glukosa bebas. Selain dari faktor penyakit, terdapat faktor lain yang dapat mengganggu jalur gluconeogenesis, yaitu keseimbangan hormon, di mana hormon seperti kortisol, tiroid, dan ketokolamin memiliki peran penting dalam menghambat produksi hormon insulin dan meningkatkan ketersediaan substrat melalui proses lipolisis, yaitu proses pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak yang digunakan untuk energi, serta proses proteolisis, yaitu proses pemecahan ikatan peptida protein menjadi peptida yang lebih kecil atau asam amino. Kedua proses ini digunakan untuk memicu glikogen. Kemudian ada diagram alur gluconeogenesis. Diagram ini menggambarkan tahapan gluconeogenesis secara bertahap dari prekursor hingga terbentuk glukosa bebas. Proses dimulai dari pirufat yang kemudian masuk ke dalam mitokondria dan mengalami karboksilasi menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase dengan bantuan ATP biotin dan asetil-CoA. Karena oksaloasetat tidak dapat langsung melewati membran mitokondria, senyawa ini direduksi menjadi malat, kemudian ditransport keluar menuju sitosol. Di sitosol, malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat. Nah, selanjutnya oksaloasetat ini mengalami dekarboksilasi dan fosforilasi oleh enzim PEPCK menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. PEP kemudian melalui serangkaian reaksi reversibel glikolisis yaitu menjadi 2 fosfogliserat, 3 fosfogliserat, 1,3 bisfosfogliserat, gliseraldehida 3 fosfat hingga menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, pada tahap berikutnya, enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase atau FBPase mengkatalisis reaksi defosforilasi menjadi fruktosa 6 fosfat.
Fruktosa 6 fosfat ini kemudian diisomerisasi menjadi glukosa 6 fosfat. Tahap akhir terjadi di retikulum endoplasma di mana enzim glukosa 6 fosfatase menghidrolisis glukosa 6 fosfat menjadi glukosa bebas. Glukosa yang terbentuk kemudian ditransport keluar menuju aliran darah melalui transport GLUT2. Nah, regulasi utamanya yang pertama ada hormon. Glukagon akan meningkatkan gluconeogenesis biasanya saat puasa atau tubuh butuh tambahan glukosa. Sedangkan insulin akan menurunkan gluconeogenesis saat gula darah sudah cukup atau tinggi. Kemudian status energi sel. ATP tinggi akan menghambat, artinya energi sudah cukup, jadi tidak perlu membuat glukosa lagi. Sedangkan AMP tinggi akan merangsang, artinya energi rendah, jadi tubuh memerlukan glukosa. Sedangkan alosterik, sitrat dan asetil-CoA mengatur enzim terutama pirufat karboksilase atau PC yang berperan sebagai sinyal kondisi metabolisme sel untuk mengontrol jalur ini. Nah, jalur ini terjadi terutama di hati dan sebagian di ginjal. Tiga reaksi BPAS, langkah 1, 2, dan 4 adalah reaksi irreversibel yang menghindari langkah irreversibel pada glikolisis. Tujuan akhir menghasilkan glukosa untuk menjaga homeostasis glukosa darah. Kompartemennya ada di mitokondria, sitosol, dan RE lumen. Relevansi dengan konsep metabolisme primer dalam biokimia yaitu gluconeogenesis merupakan bagian integral dari metabolisme primer yang berperan dalam menjaga homeostasis energi. Jalur ini terintegrasi dengan glikolisis, siklus asam sitrat, serta metabolisme lipid dan protein. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa metabolisme primer tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan fisiologis tubuh. Selain itu, regulasi gluconeogenesis melibatkan enzim-enzim kunci dan hormon seperti insulin dan glukagon yang berfungsi mengontrol keseimbangan kadar glukosa darah. Apabila terjadi gangguan pada jalur ini, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme yang berkontribusi terhadap timbul berbagai penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan gangguan fungsi hati. Kesimpulannya, evaluasi metabolisme primer ini tuh tidak lagi cukup hanya dengan mengukur kadar glukosida statis. Pengukuran dinamika aliran metabolit atau fluxomics secara real time membuktikan bahwa esensial dalam membongkar patofisiologi penyakit yang tidak terdeteksi oleh metode biokimia klasik. Pada kondisi patologis seperti diabetes mellitus tipe 2 dan NAFLD, jalur gluconeogenesis ini tuh kehilangan sensitivitas terhadap kontrol represi hormonal yaitu insulin. Hal ini ditandai dengan aktivitas enzim PEPCK dan G6-PAse yang terus berjalan secara overreaktif, mengubah hati menjadi produsen glukosa yang tidak terkendali meskipun tubuh berada dalam kondisi hiperglikemia. Ketersediaan energi ATP berlebih dari difusi lipid pada NAFLD memaksa pergeseran preferensi substrat dari laktat ke gliserol. Nah, pada sel kanker ini tuh mengeksploitasi dan memodifikasi jalur gluconeogenesis seperti menekan aktivitas FBPase bukan untuk melepas glukosa ke sirkulasi sistemik, tapi untuk membajak molekul karbon demi memenuhi kebutuhan sintesis DNA dan proliferasi tumor. Ketidakseimbangan regulasi tidak hanya bertumpu pada pankreas, melainkan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi hormon stres seperti kortisol, tiroid, dan katekolamin yang secara agresif memasok bahan baku gluconeogenesis melalui hiperaktivitas lipolisis dan proteolisis. Sarannya, intervensi farmakologis masa depan harus mulai difokuskan pada modulasi spesifik terhadap enzim pengontrol laju seperti PEPCK dan FBPase, karena pendekatan ini tuh harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menekan produksi glukosa berlebih tanpa memicu hipoglikemia fatal seperti yang terlihat pada kasus inborn errors of metabolism. Mengingat tingginya presisi metode spektroskopi, NMR, dan GCMS yang dipadukan dengan pelacak isotop stabil disarankan agar teknologi analisis fluks ini secara personal, terutama untuk mendeteksi progresi dari obesitas menuju diabetes mellitus tipe 2 dan atau NAFLD. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.